Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GB Raden Saleh, selamat Hari Raya Pentakosta. Saudara, baru saja kita selesai berdoa bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan di dalam dan luar negeri yang ada di bawah pengembalaan Pastor Niko Nyoto Raharjo. Luar biasa saudara, saya percaya sesuatu yang dahsyat, yang besar Tuhan sudah kerjakan atas bangsa kita dan bangsa-bangsa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara, bicara tentang hari pencurahan Roh Kudus saudara. Nah saudara, Roh Kudus itu bukan hanya sekedar ketika saudara sedang dalam ibadah, lalu saudara merasakan di jamaat Tuhan dan saudara merasakan rasa terharu lalu saudara menangis, atau saudara mungkin satu kali saudara merasakan rasa sukacita yang meluap saudara di tengah-tengah kesulitan. Saudara, Roh Kudus bukan hanya sekedar perasaan. Saya ulangi sekali lagi, Roh Kudus bukan hanya sekedar
perasaan. Kenapa saudara? Kitab Yohanes pasal 4 berkata, Allah itu adalah roh, saudara. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara, Allah itu adalah roh. Dan ketika kita sama-sama berbicara tentang Roh Kudus, maka bicara tentang pribadi Allah sendiri. Bukan hanya sekedar perasaan saudara terharu, perasaan saudara sukacita, perasaan saudara dibangkitkan. Roh Kudus bukan hanya perasaan. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dan saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu diam di dalam kamu, dan saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Saudara, catat baik-baik, ini hal yang sangat luar biasa. Saudara, ketika hari Pentakosta terjadi di Yerusalem, para murid terima pencurahan Roh Kudus. Ini adalah satu bagian besar dari karya penyelamatan Allah, saudara. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus tidak bisa dicurahkan sebelum saudara karya Yesus di kayu salib itu diselesaikan, saudara. Saudara, sama-sama kita lihat, saudara, satu syarat bagaimana peristiwa Pentakosta yang baru saja kita rayakan bersama tadi. Kita sama-sama masuk dalam doa serentak jam 9 lewat 1 menit. Saudara, kenapa itu bisa terjadi di hari raya Pentakosta? Di hari Pentakosta Roh Kudus pertama kali tercurah kira-kira 2000 tahun yang lalu. Saudara, sama-sama lihat rahasianya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya bacakan, saudara, perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, ketika orang-orang yang berkumpul di Yerusalem, mereka terkejut melihat para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Mereka lalu bertanya, saudara, bagaimana caranya kami bisa mengalami apa yang kalian alami? Kira-kira demikian, saudara, bahasa sehari-harinya. Nah, saudara, lalu Petrus dengan jelas berkata, untuk engkau bisa merasakan juga, bisa mengalami apa yang kami alami, maka syarat mutlaknya adalah kalian harus terima karunia pengampunan dosa. Saudara, pengampunan dosa adalah karya Kristus di kayu salib, saudara. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, kenapa? Karena menerima karunia pengampunan dosa. Dosanya diampuni karena ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Hal itulah yang menyebabkan Roh Allah dapat tinggal dalam hidup saudara dan saya. Saya ulangi, saudara. Karena karya penebusan Yesus di kayu salib, maka peristiwa Pentakosta dapat terjadi. Saudara, berarti peristiwa Pentakosta ini adalah bagian dari karya keselamatan Tuhan. Saudara, karena karya Yesus di kayu salib, maka Roh Kudus itu dapat dicurahkan ke atas manusia. Manusia yang berdosa terima pengampunan dosa, sehingga dibenarkan, sehingga dosanya merah seperti kirmisi, saudara. Tuhan hapus menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba, saudara. Sehingga saudara dan saya layak mendapat sebutan bait Roh Kudus. Wow! Saya percaya sejak hari Pentakosta, kata Immanuel itu sesuatu yang memiliki makna yang sangat berbeda. Kenapa, saudara? Karena Immanuel, dia betul-betul ada bersama dengan kita. Saudara, lebih dekat daripada baju yang saya pakai, lebih dekat daripada baju yang saudara pakai, karena baju kita ada di luar.
Tapi kitab Korintus pasal 6 berkata, Roh Kudus diam di dalam, bukan di luar. Siapa yang ada di dalam engkau? Pribadi Allah sendiri. Saudara, catat baik-baik. Hal inilah yang paling membedakan. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Hal inilah yang paling membedakan kekristenan dengan agama atau kepercayaan lain. Kenapa, saudara? Karena Allah bersekutu dengan umatnya. Saudara, Allah ada bersama dengan kita. Kita berjalan bersama dengan Roh Allah. Tidak heran Yesus berkata, saudara, bahwa saudara dan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang jauh lebih besar daripada apa yang dia pernah kerjakan selama 3,5 tahun karya Yesus di muka bumi. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan atas saudara dan saya. Kita berjalan bersama dengan pribadi Allah. Saudara dan saya tidak sendirian lagi. Saya percaya ini adalah kabar sukacita, kabar luar biasa, Injil, kabar baik bagi saudara yang sedang dalam broken heart, patah hati. Bagi saudara yang sedang mengalami intimidasi karena pandemi COVID. Yang saudara kehilangan mata pencaharian, kehilangan usaha. Saudara catat baik-baik, engkau tidak sendirian. Allah bersama dengan engkau. Dan Roh Allah itu bukan sekedar perasaan, tetapi Roh Allah adalah kehadiran. Kehadiran pribadi Allah di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam saya dan di dalam saudara. Saya percaya, saudara, kalau ada orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang terkenal, konglomerat, dia tinggal di dalam rumahmu, dia menjadi penyedia buat engkau, saudara, dia menjadi pembela buat engkau. Saya rasa saudara di tengah-tengah pandemi ini, saudara mungkin tidak terlalu takut dan khawatir. Tapi catat baik-baik, yang ada di dalam engkau bukan konglomerat, bukan orang kaya, bukan orang terkenal atau pejabat pemerintah, tetapi yang ada bersama denganmu adalah Sang Pemilik alam semesta, Raja di atas segala raja. Saudara, pribadi Allah ada bersama dengan saudara dan saya. Saudara, saya percaya segala ketakutan hari ini semua Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Saudara yang sedang terluka, saudara mulai buka hati saudara. Izinkan Roh Kudus mulai beracara dalam hidupmu. Kalau ada yang saudara melihat tayangan video ini, dan saudara sama seperti orang-orang yang berkumpul di Yerusalem dan berkata, aku ingin merasakan apa yang engkau rasakan juga. Maka dengan segala kerendahan hati, dari atas mimbar ini, saya ingin mengajak saudara juga terima karunia pengampunan dosa itu. Kenapa, saudara? Karena dia sudah menebus dosamu. Bukan hanya dosa saya, tapi dosa seisi dunia. Dan barang siapa percaya kepadanya dan membuka hati, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan dimeteraikan di dalam hidupmu juga. Mari sama-sama buka hati. Tutup kedua belah matamu, saudara, dimanapun engkau berada. Ini kebenaran yang sangat luar biasa. Pribadi Allah dicurahkan di hari Pentakosta untuk semua yang percaya kepada Yesus, untuk semua yang menerima pengampunan dosa. Saudara, kalau hari ini kau dengar berita ini dan kau berkata, Pak Pendeta, aku mau terima pengampunan dosa itu. Aku mau dibenarkan oleh Tuhan, bukan oleh kuat dan gagahku, bukan oleh kemampuanku. Karena setiap kali aku berusaha untuk hidup benar, aku gagal dan gagal dan gagal. Saudara, ketika engkau buka hati dan engkau mengizinkan pekerjaan Kristus di kayu salib itu membasuh segala dosa dan kesalahanmu, maka engkau akan merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus dapat mengubah hidupmu 180 derajat. Mari buka hati, saudara. Engkau yang belum pernah
secara pribadi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Bapa di dalam sorga, pada hari ini aku sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Aku orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi hari ini aku mendengar kabar sukacita, kabar gembira, kabar baik. Aku mendengar Injil Kristus Yesus, bahwa Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa seisi dunia, termasuk dosaku. Karena itu pada hari ini aku membuka hatiku. Aku mengakui bahwa aku orang berdosa. Dan aku mau datang kepadamu. Aku mau mengundang Engkau sebagai Tuhan. Masuk ke dalam hidupku. Sebagai Juru Selamat, masuk ke dalam hatiku. Sebagai Raja yang memerintah hidupku, ada di dalam hatiku. Saat ini juga, di dalam nama Yesus. Aku percaya kepadamu. Aku percaya kepada korban penebusan dosa. Dan aku percaya hari ini aku terima keselamatan kekal di dalam nama Yesus. Saudara, saya berdoa buat saudara yang baru saja mengikuti doa saya. Biar saat ini kuasa Roh Kudus tercurah atas hidupmu, mengubah hidupmu. Apa yang dahulu engkau tidak mampu lakukan, maka di dalam kuasa Roh Kudus, engkau akan diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi orang-orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh rohnya, oleh pribadi Allah yang ada di dalam hidupmu. Saudara, izinkan Dia memimpin engkau langkah demi langkah. You are not alone. Engkau tidak sendirian. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebentar kita akan sama-sama kembali aktivitas kita. Tapi saya percaya saudara akan mulai dengan hal yang berbeda. Karena saudara sudah mengerti kebenaran bahwa hidupmu tidak lagi sendirian. Tapi ada pribadi Allah yang berjalan bersama dengan engkau. Saudara, mari sama-sama kita buka hati, angkat kedua belah tanganmu, dan dengan iman terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan Raja dan Juru Selamat kita semua, akan menyertai kita sejak hari ini, di dalam kasih kuasa persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Dia datang kedua kali jemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya hidupnya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. God bless you. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur atau memberkati pekerjaan Tuhan, bisa dilakukan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera pada layar saat ini. Taburan berupa persembahan umum atau mengembalikan persepuluhan bisa ditransfer ke nomor rekening 3427591215 atas nama GBI Raden Saleh R1G. Setelah Bapak dan Ibu mentransfer taburan tersebut, jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer via WhatsApp kepada Bapak Eri di nomor 081593011917 seperti yang tertera di layar. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Sekretariat GBI Raden Saleh di nomor 0818687937 atau 081388439810. Demikian informasi yang kami berikan. Tuhan Yesus memberkati.